konsep pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh CGP Angkatan 7, Ibu Puji Astuti. Sebelum kita mulai acara hari ini, marilah bersama-sama kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Selanjutnya adalah sambutan dari Kepala TK Negeri Idaman. Kepada Ibu Iin kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini kita diberikan limpahan rahmat, kesehatan, rezeki, kemudahan, kelancaran, sehingga kita hari ini bisa bersama-sama berkumpul di aula TK Negeri Idaman Banjarbaru. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman, Bapak, Ibu guru yang hari ini bisa meluangkan waktu berhadir pada kesempatan hari ini. Hari ini adalah kita ikut mendukung tentang program dari calon guru penggerak dalam kegiatan pengimbasan budaya positif yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh calon guru penggerak Angkatan 7, yaitu Ibu Puji Astuti SPD dari TK Negeri Idaman. Mudah-mudahan kita nanti bisa mendengarkan dengan seksama sehingga kita dapat memanfaatkan program ini, menanamkan budaya positif baik di kelas-kelas maupun nanti harapannya menjadi budaya positif di sekolah TK Negeri Idaman. Sehingga kegiatan hari ini saya sangat mengapresiasi kepada calon guru penggerak Ibu Puji Astuti, karena nanti juga akan disusul oleh teman-teman yang insya Allah lulus menjadi calon guru penggerak pada angkatan berikutnya. Sehingga kegiatan-kegiatan positif seperti ini menjadi sangat baik karena ini akan membuat grow mindset atau mengembangkan kemampuan-kemampuan di diri para guru, sehingga mudah-mudahan bisa menjadi pendidikan di sekolah TK Negeri Idaman menjadi berkualitas lebih baik lagi. Itu harapannya. Maka hari ini dengan kehadiran Pian Berataan di sini, ini adalah salah satu bentuk dukungan Pian terhadap Ibu Puji sebagai calon guru penggerak yang sedang melaksanakan diklat. Sudah berapa bulan Ibu? Sudah 2 bulan. Nah, mari kita dukung bersama kegiatan ini, teman-teman. Semoga Bu Puji dapat menyelesaikan diklat ini dengan baik sampai pada akhir waktu yang telah ditentukan. Demikian saja sambutan dari saya. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Kepala TK Negeri Idaman yang telah memberikan kata sambutan dan memberikan semangat juga bagi kita ya. Mudah-mudahan ada yang menyusul menjadi calon guru penggerak selanjutnya. Amin. Selanjutnya kita masuk kepada acara inti, berbagi konsep pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Puji Astuti SPD CGP Angkatan 7. Waktu dan tempat kami sediakan. Ya, terima kasih. Mohon izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa baraka ajmain. Yang saya hormati
Yang saya hormati rekan-rekan guru semua dari kelompok bermain idaman dan juga dari teknik idaman. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan karunia nikmatnya pada kita semua pada hari ini, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang dari suatu apapun. Alhamdulillah. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan juga pengikut beliau hingga akhir zaman. Rasa terima kasih sekali saya sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan izin kepada saya pada siang hari ini untuk melaksanakan kegiatan berbagi konsep pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Terima kasih sekali, dan juga terima kasih sekali yang tak terhingga disampaikan kepada rekan-rekan guru semua yang sudah berhadir di tempat ini. Luar biasa sekali. Coba saya ini pada siang hari ini luar biasa sekali mengapresiasi bagaimana semangat dari teman-teman semua. Kita dari mulai malam tadi ya, Banjarbaru diguyur hujan sampai sekarang juga hujan, dan ini adalah jam menunjukkan pukul 13.30 ya, sudah ya, setengah 2 ya, setengah 2 siang. Sudah makan semuanya? Iya, dan alhamdulillah ya, kabar kita semuanya baik ya, sehat semua. Alhamdulillah sudah makan, dan pagi tadi sudah mengajar full dari pagi sampai setengah hari. Sudah makan, harinya hujan titik-titik, enaknya kenapa kira-kira? Tidur. Tapi luar biasa pada siang hari ini ibu-ibu semua berada di sini, bapak ibu juga. Nah, terima kasih atas kehadirannya. Baiklah, saya berada di sini tentunya bukan bermaksud untuk menggurui ya teman-teman semua, tetapi di sini adalah merupakan bagian dari tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7, yaitu berbagi konsep pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ini adalah modul 1.4. Jadi kami dari calon guru penggerak itu mendapatkan tugas untuk menyampaikan dari apa yang sudah kami pelajari di modul 1.4 mengenai budaya positif. Ya, seperti itu. Kok kayaknya ngantuk ininya siang-siang. Bagaimana kalau saya pengen dengar tepuk semangatnya semuanya? Tepuk semangat. Semangat. Oke, luar biasa. Kalau setiap pagi ibu-ibu guru selalu ngasih semangat kepada anak-anak, maka kalau sudah siang seperti ini, saya di sini untuk memberikan semangat luar biasa. Ya, mana suara? Mana senyummu? Yang mana? Yang mana? Kok kayaknya ngantuk? Tidak ya? Oke, baiklah. Sebelumnya kita lanjutkan ya. Oke, saya akan memperkenalkan dulu. Ini adalah saya perkenalkan yang di sebelah kanan saya. Beliau adalah Bapak Suyuti selaku fasilitator kelas 07.12 Kalimantan Selatan ya. Ini dari beliau ini memfasilitatori dari kami CGP Angkatan 7, ada yang dari Banjarbaru dan juga dari Banjarmasin. Selanjutnya yang di tengah, nah di tengah ini saya. Kemudian lagi yang di sebelah kiri saya itu adalah pengajar praktik, yaitu Ibu Yunita Boya dari SPD. Oke, selanjutnya, nah silakan Bapak untuk di. Tapi ini ya, ini adalah belum Pak kita. Nah, oke, kita akan saksikan dulu ya teman-teman, Bapak Ibu semua. Ini adalah tayangan. Mudah-mudahan nanti dengan melihat ini kita ada yang kita ambil hikmahnya seperti itu. Silakan ditayangkan. Suara.
Iya, itu tadi adalah video singkat ya. Dari video singkat ini tadi, apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Bagaimana menurut pendapat ibu-ibu semua? Boleh saya mendengarkan? Mungkin satu atau dua. Siapa yang berkenan? Oke, silakan. Halo, bagaimana? Iya, oke. Aduh nih ngantuk atau gimana nih? Ada yang berkenan yang memberikan pendapat video singkat dari yang ditanyakan oleh Ibu Puji. Ini mengomentari video singkat ya Ibu Puji ya. Tadi kita sama-sama melihat ada suatu peristiwa, yaitu kalau nggak salah itu pohon ya tumbang, ada berada di tengah jalan yang mengakibatkan kemacetan. Tetapi ada satu anak kecil yang peduli, menurut yang peduli ingin menjauhkan pohon yang tumbang tadi. Pohonnya sangat besar, yang tumbang tadi ingin dijauhkan agar menurut anak tadi mungkin dengan pohon itu dialihkan maka jalanan nggak jadi macet lagi. Tetapi yang bisa kita pahami bahwa berkaitan dengan budaya positif, ternyata ada nilai yang tumbuh dari seseorang walaupun dia masih kecil. Itu suatu keinginan baik untuk melakukan sesuatu, ada masalah yang ingin dia selesaikan. Jadi itu tidak kita pandang. Sebenarnya di sekelilingnya tuh ada orang-orang dewasa yang melihat, ada yang cuek, ada yang melihat. Tetapi ketika seorang anak kecil itu tadi ingin membantu mengalihkan pohon, lalu banyaklah yang lain. Berarti bahwa budaya positif pertama perlu leader juga, yang akhirnya dari contoh anak tadi yang membangkitkan untuk orang-orang di sekitarnya ikut membantu. Menurut ulun itu boleh ditambahkan Ibu. Jadi budaya positif itu perlu juga seorang kepemimpinan yang bisa menyebarkan atau mengimbaskan kepada sekitarnya. Lalu mereka berduyun-duyun ikut gotong royong untuk mengalihkan itu. Mungkin seperti itu Bu Puji, mungkin ditambahkan. Oke, terima kasih sekali, luar biasa. Tepuk tangan semuanya. Iya, betul sekali. Ada yang ingin menambahkan? Sisi kiri. Oke, silakan Ibu Mita. Terima kasih kesempatannya. Ya, sangat setuju dengan Bu Iin. Menambahkan sedikit saja, karena betul perlu leader. Kemudian kebaikan itu akan menular kebaikan yang lain. Ya, akan menarik kebaikan yang lain. Ketika ada anak kecil berbuat baik, kemudian yang lainnya akan tergerak untuk mengikuti berbuat baik. Itu aja mungkin Bu Puji tambahan dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Mita sudah menambahkan, dan memang betul apa yang Ibu Indiati Gunawanti tadi sampaikan dan Ibu Mita sampaikan, bahwa untuk melakukan perubahan positif sekecil apapun dan siapapun itu yang memulai, dan itu bisa menjadikan sesuatu yang baik, insya Allah semuanya akan tergerak. Dan kita menggerakkan tentu dari hal-hal kecil ya, tidak perlu siapa yang akan menggerakkan, tetapi manfaatnya seperti apa gitu ya. Mungkin seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang Bapak dan Ibu silahkan membayangkan murid impian dan Bapak dan Ibu seperti apa. Silahkan menuliskan di kertas ya. Di atas meja sudah ada kertas dan pensil. Silahkan untuk dituliskan. Saya kasih kesempatan waktu 1 menit atau 2 menit. Silahkan untuk dituliskan dan nanti boleh disampaikan ke depan. Apa sih yang menjadi impian? Apa sih yang sekarang ini kita bayangkan untuk murid kita? Tidak hanya sekarang, tapi mungkin murid kita di masa yang akan datang, maunya kita seperti apa sih murid kita? Oke. Ya, tentu kita punya impian yang kepada murid-murid kita. Kita sebagai seorang guru tentunya
kita memiliki harapan dan impian ke depan seperti apa sih nanti murid-murid kita gitu. Silakan dituliskan. Ya, ini sudah selesai. Siapa yang bersedia untuk memberikan yang sudah dituliskan tadi? Oke, silakan. Tidak apa-apa Ibu, ini hanya impian saja. Impiannya seperti apa? Oke, silakan. Mungkin dari Ibu Murdiana, oke? Silakan Bu Murdiana. Oke, ya Bu Lima, silakan. Ngomong aja ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya tuh punya impian, berharap anak-anak itu selalu ceria, senang kalau sekolah, semangat. Terus berharap anak-anak itu berkembang secara optimal, berkembang sesuai dengan tahapan perkembangannya. Berharap bahwa anak-anak itu terstimulasi dengan baik. Jadi semua aspek perkembangannya itu matang dengan sempurna sampai dengan nanti bisa mengantarkan anak-anak ke jenjang sekolah berikutnya. Gitu. Terima kasih. Iya, terima kasih sekali Bu Alifah, luar biasa sekali ya keinginan yang sangat luar biasa bahwa anak nanti tumbuh dan berkembang secara optimal. Ya, selanjutnya Terima kasih Bu Puji. Kalau tadi Miss Iman tentang impian yang sekarang untuk anak-anak kita di TK, tapi mungkin kita punya impian untuk kedepannya anak-anak kita TK ini nanti jadi apa sih? Seperti itu mungkin. Kalau saya sih mimpikannya adalah anak-anak yang nanti kedepannya bisa mempunyai karakter baik. Itu saja. Pertama itu untuk segi pribadinya. Yang selanjutnya anak-anak kita bisa mengikuti zaman, terutama tentang anak-anak menguasai untuk digital, yang mampu menguasai teknologi digital sesuai zamannya tadi. Itu Bu Puji, terima kasih. terima kasih sekali Ibu Murdiana, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk semuanya. Iya, terima kasih ya. Kita tadi sudah menuliskan bagaimana murid impian kita di masa yang akan datang ya. Tentunya tadi sudah disampaikan oleh perwakilan dari Ibu Lima dan juga Ibu Murdiana, luar biasa sekali. Akan kita lanjutkan. Oke, materi yang akan disampaikan pada siang hari ini yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ya, ini nanti akan disampaikan. Oke, selanjutnya. Nah, pertanyaan romantik, setujukah atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana pendapat ibu-ibu semuanya? Apakah setuju atau tidak setuju dengan pernyataan yang ada di slide ini? Bagaimana? Ada yang ingin menyampaikan kenapa jadi setuju? Dan untuk yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau setuju, apa alasannya? Oke, bisa disampaikan? Oke, silahkan. Oke. Terima kasih. Baik, kalau menurut saya untuk yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak tidak. Apabila seandainya dengan cara hukuman, maka anak itu mana tidak, dia akan dalam hatinya anak sedongkol atau apa. Untuk mendisiplinkan anak, salah satunya dengan cara kita dari diri kita mencontohkan yang baik. Untuk yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Itu kalau saya sih 50-50. Itu antara bisa positif, bisa negatif. Terus yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kalau saya tidak setuju dengan memberikan penghargaan, maka anak itu dia tidak ada kesadaran pada diri anak itu sendiri.
jawaban dari Bu Jamiah tadi ya, pendapat dari Bu Jamiah. Tepuk tangan dulu semuanya. Oke, ada lagi? Oh, tidak ada. Oke, kita lanjut. Oke, baiklah, tidak ada hubungannya ya. Bahwa budaya positif di sekolah yaitu adalah nilai-nilai. Dari bahasanya kita sudah tahu ya. Jadi nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab ya. Kemudian lagi perubahan paradigma ya, perubahan paradigma belajar. Ini yang pertama adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa di dalam teori dari pendidikan Ki Hajar Dewantara ya, ada filosofis Ki Hajar Dewantara itu menyebutkan bahwa bukan tabula rasa. Jadi kalau kita mengenal teori tabula rasa, yaitu anak seperti kertas yang kosong ya, kertas putih yang kosong, nanti tergantung kepada kita yang mewarnai mau seperti apa, yang mau menuliskannya seperti apa, tetapi tidak pada filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara ya, bahwa semua anak itu terlahir dengan bakatnya masing-masing, dengan keunikannya masing-masing. Jadi tidak sama, setiap anak itu sudah membawa bakatnya masing-masing ya. Kemudian ada budi pekerti ya, bagaimana anak itu membawa bahwa anak itu sudah ada kodratnya ya, kodratnya masing-masing. Kemudian perpaduan antara cipta kognitifnya, kemudian lagi rasa, afektif dan juga karsa, psikomotorik ya, psikomotorik anak ya. Nah, jadi bahwa setiap anak itu sudah memiliki kodratnya ya. Tinggal kita bagaimana kita menuntun nanti anak itu menjadi anak yang tumbuh dan berkembang, selamat dan bahagia ya. Kemudian tugas guru ya, ini tadi bahwa tugas guru adalah menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia, selamat di dunia tentunya dan selamat di akhirat. Kita hanya menuntun karena setiap anak pada dasarnya sudah memiliki pembawaan sendiri ya, memiliki bakat sendiri, kodratnya sendiri. Kemudian guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Jadi guru itu diibaratkan sebagai seorang petani. Nah, sementara muridnya adalah benihnya, apakah nanti jagung, apakah nanti padi, terserah. Tapi tergantung anaknya ya, tergantung dari kodratnya anak tadi. Jadi kalau guru sebagai petani, berarti tugas guru apa? Ya, tugas guru tentunya dia merawat ya, memberikan perawatan, kemudian menyiram, yang namanya tugasnya seperti itu, petani. Kemudian lagi dia memberikan pupuk ya, membersihkan gulma-gulma mungkin. Nah, seperti itu. Tanamannya siapa? Tanamannya adalah anak-anak. Di mana dia? Di sekolah. Ladangnya adalah sekolah. Jadi mau seperti apapun sekolah kita, ya, sekolahnya seperti apapun ladangnya, tetapi kalau tidak ada campur tangan dari petani yang tadi merawat, menyiram dan lain sebagainya, tidak memiliki keahlian untuk itu, bagaimana mungkin padi tadi atau jagung tadi akan tumbuh dengan baik. Tetapi sekali lagi bahwa anak diibaratkan sebagai biji ya, sebagai biji atau benih. Jadi tidak bisa seorang petani itu akan berubah bila jagung tidak akan mungkin berubah jadi padi ya, dan padi juga tidak akan mungkin berubah menjadi jagung ya. Tapi di sini tugas petani adalah merawat ya, menyiram seperti itu ya, sesuai dengan kodrat anak. Kemudian pendidikan itu yang mendidik anak itu disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, seperti yang disampaikan Ibu Murdiana tadi, bahwa mendidik anak itu sesuaikan dengan kodrat alamnya dan juga kodrat zamannya. Ya, kalau kodrat alamnya kita di perkotaan mungkin itu tidak akan sama dengan anak-anak yang berada di pedesaan. Ya, bagaimana kita mengajarkan kepada anak tentang hal-hal yang sifatnya mengenai desa terus, sementara dia tidak tahu, tidak mengerti pemahaman tentang itu ya. Alangkah
baiknya kalau kita memang memberikan pembelajaran itu sesuai dengan kodrat alamnya. Anak yang berada di perkotaan tentu mereka akan lebih tahu tentang hal yang mengenai perkotaan, dan itu akan lebih menarik nanti untuk anak-anak ya. Kemudian kodrat zaman seperti yang disampaikan tadi, bahwa kita harus mengikut kodrat zaman. Tidak mungkin anak-anak kita ajarkan seperti pada zaman kita dulu yang tidak ada gadget. Sekarang sudah era digital ya. Jadi kita harus memberikan pembelajaran kepada anak yang memang sekarang sudah sesuai pada zamannya yang sekarang ya. Ya, kita kenalkan anak-anak dengan digital, tetapi bagaimana kita mengenalkan itu menjadi sesuatu yang positif tentunya ya untuk anak-anak. Oke, kita lanjutkan kembali. Perubahan paradigma untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif ya. Jadi sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawabnya. Kemudian lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita akan bermain sebentar ya, yaitu permainan cobalah buka. Nah, ini Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu berdua di berpasangan cobalah buka. Jadi seolah-olah kita menggenggam sesuatu. Nah, ibu-ibu, bapak, kita berpasangan ya. Silakan dicari dulu nanti siapa berpasangan. Jadi ada yang berperan jadi A, ada yang berperan menjadi B. Yang A tugasnya adalah menggenggam. Ya, menggenggam ini dibayangkan apa yang digenggam ini, bayangkan sesuatu yang berharga dalam hidup Bapak Ibu. Bisa itu keluarga, suami mungkin, atau yang berharga itu, kemudian lagi bisa kedudukan mungkin, hanya satu harga di kedudukan boleh. Dan tugas yang B adalah tugasnya membuka, dan membuka ini dengan cara apapun, boleh dengan merayu, boleh dengan menindas, boleh dengan menggelitik juga boleh, mau menghardik juga tidak apa-apa. Yang penting nanti apakah tangan dari si A tadi akan terbuka dan apakah si B akan berhasil untuk membukanya. Boleh dimulai dari sekarang, waktu mungkin sekitar 30 detik. Oke. Silakan digenggam. Ya, dan tugasnya yang satu adalah berusaha untuk membuka. Boleh dirayu, boleh dikasih iming-iming, apa aja iming-imingnya. Mau dikasih uang, boleh. Mau dikasih iming-iming uang 20 miliar mungkin. Ya. Ya. Bagaimana? Oke, sudah? Oke, kalau sudah, sekarang tadi mempertahankan mendidikan, ya. Apa alasannya? Tidak bisa dari. Ada yang bisa dibuka? Belum selesai main, berarti butuh waktu ya. Sudah kebuka, boleh dikasih dikasih mic-nya, ya. Boleh tahu alasannya kenapa sampai membuka? Yang memberikan jawaban, yang membuka atau yang dibuka? Yang membuka dulu, yang membuka boleh. Ya, yang punya genggaman tangan tadi. Ya. Oke, itu Bang, berarti dia dulu. Oke. Tadi kami berdua berpasangan, Bu Jadiah sama Ulun. Saya sebagai yang menggenggam, Bu Jadiah yang berusaha membuka genggaman. Ya. Kenapa hari ini? Kenapa tadi kejadiannya Bu Jadiah bisa membuka tangan saya? Menurut saya, Bu Jadiah tidak perlu kekerasan, tetapi Bu Jadiah lebih pada memakai rasa
Ya. pikiran, Ya. sedikit teknik. Tiba-tiba saya bisa membuka kata berjanji, tangan saya seperti ini Bu Iin. Coba lihat tangan dia, langsung aja membuka. Nah, seperti menghipnotis. Nah, buka aja. Nah, Oke. jadi ternyata untuk membuka sesuatu itu tidak bisa juga tidak dengan kekerasan Bu Puji. Oh iya, luar biasa sekali, tepuk tangan. Tetapi dengan otak. Ya, betul. Sekarang bagaimana yang tidak berhasil dibuka? Boleh dikasih mic-nya. Yang tidak berhasil dibuka, boleh? Silakan untuk memberikan alasannya yang menggenggam tadi, yang menggenggam dan tidak berhasil dibuka. Oke, silakan. Karena itu rahasia yang tidak perlu diketahui orang lain, jadi tetap tertutup rapat. Oh iya. Harus diceritakan ke orang lain. Oh iya, karena itu adalah rahasia ya. Jadi yang berharga adalah rahasia. Oke, terima kasih semuanya. Tepuk tangan. Oke. Siapa kira-kira yang membuka kontrol? Yang membuka Bu. Yang membuka. Oke. Alasannya saya tadi belum selesai. Kita kan harus nanya, kamu menggenggam tanganmu dari Iya. seperti itu dulu. Iya. Katanya ini ada rahasia. Oh, apa saya boleh tahu rahasia kamu? Iya. Nggak tahu. Apa masalah? Apa kan dalam kata-kata ada? Kamu langsung habis dulu. Iya. Belum selesai lagi orangnya, udah habis. Oke. Terima kasih. Baiklah, seperti itu ya. Bahwa kita melihat sekarang di sini perubahan paradigma tentang teori kontrol, ilusi kontrol. Jadi di sini adalah paparan dari Dr. William Glaser ya, beliau adalah seorang psikiater dalam kontrol teori untuk meluruskan konsepsi tentang kontrol, ilusi guru mengontrol guru. Jadi sebenarnya yang memegang kontrol itu adalah dia yang menganggapnya, karena dia tahu kapan saatnya dia akan membuka ya, walaupun dengan rayuan yang luar biasa. Tetapi kalau dia tidak ingin membuka, maka dia tidak ingin membuka karena dia tidak kebutuhannya benar. Yang di apa tadi? Yang dirayu tadi. Mau ada yang dirayu pakai uang 5 miliar. Tapi itu bukan kebutuhannya, jadi tidak akan bisa gitu ya. Jadi yang memegang kontrol itu sebenarnya kepada yang menggenggamnya. Kemudian ini ilusi kontrol. Ilusi itu kan kayak macam khayalan ya, sesuatu yang khayalan aja ya, yang tidak nyata ya. Ilusi bahwa guru mengontrol murid ya, seolah-olah kita bisa mengontrol murid. Sebenarnya tidak bisa ya. Mau seperti apapun kita lakukan, kalau dia tidak mau tidak akan bisa. Mungkin hanya sesaat, tetapi itu nanti akan terulang lagi karena dia menganggap bahwa ini loh kepentinganku seperti ini ya. Jadi kita tidak bisa mengontrol itu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketika kita mengkritik, ketika kita mengatakan seseorang dan membuat seseorang menjadi merasa bersalah, di sini adalah murid kita misalnya seperti itu, kita mengkritik membuat kita membuat dia merasa bersalah. Itu sebenarnya bukanlah menguatkan karakter, tidak, tetapi itu kepada integritas yang gagal gitu, karena dia merasa bahwa aku salah, aku menjadi buruk dirinya ya. Itu seolah-olah kita merasa bahwa dengan kita memberikan penguatan karakter dengan mengkritik dia, itu seolah-olah berhasil. Sebenarnya tidak ya. Selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dan seperti kita sebagai orang dewasa, kita sebagai seorang guru, seolah-olah kita bisa memaksa kepada anak didik kita. Maunya kita seperti apa kita paksa, seolah-olah dia mau. Sebenarnya dalam hatinya mungkin dia tidak seperti itu gitu. Dia melakukan ada sesuatu sehingga dia mau melakukannya seperti itu. Kemudian boleh kita lanjutkan ya. Perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Ya. Stimulus respon, teori stimulus respon dan juga teori kontrol di sini bahwa dari stimulus
respon, kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi pada teori kontrol itu adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, jadi tidak sama. Apa kita tuh berpikir bahwa orang itu sama aja dengan kita. Sementara kita itu harusnya memahami pandangan orang lain tentang dunia itu seperti apa. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kepada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, kalau kita anggap bahwa yang buruk itu kesalahan, tetapi di dalam teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan. Yang tidak baik sekalipun juga ada tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, ya. Sementara hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, ya. Orang lain bisa mengontrol saya. Sebenarnya yang mengontrol itu adalah diri sendiri dari teori kontrol. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Pada kenyataannya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Kembali lagi bahwa yang bisa mengontrol adalah dirinya sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita kalau membujuk, kalau dibujuk tidak mau, itu kan dipaksa, ya. Sementara kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu kalau di teori kontrol, bahwa melakukan kesepakatan, ya, tidak pemaksaan. Kita kalau sudah gagal membujuk lalu dipaksa, ya. Kalau ini tidak, ya, kita melakukan kesepakatan dan kolaborasi. Kemudian lagi model berpikir menang dan kalah, stimulus respon. Tetapi di dalam teori kontrol itu adalah menang dan menang, bahwa sama-sama menang. Oke, selanjutnya apa makna disiplin? Oke, apa yang makna disiplin itu? Ya, oke, kita lanjutkan. Makna disiplin. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, ya. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman, dan justru itu adalah salah satu alternatif terakhir kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Betul sekali tadi, ya, yang di awal tadi disampaikan oleh Ibu Jania bahwa hukuman tadi tidak akan memotivasi, ya, motivasi seseorang itu dari dalamnya dirinya sendiri, ya. Hukuman tidak akan membuat dia akan lebih baik, justru dia akan menjadi kecewa, menjadi dongkol, ya, seperti itu. Oke, selanjutnya Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat, ya. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, ya. Jadi disiplin diri itu memiliki motivasi internal, tidak motivasi eksternal, motivasi yang ada dari dalam dirinya. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, ya. Jadi bagaimanapun juga di sini Ki Hajar Dewantara selalu mengingatkan kepada kita bahwa syarat utamanya adalah memberikan disiplin yang kuat itu adalah disiplin diri, ya, bukan disiplin yang dari faktor luar, tetapi dari dalam dirinya. Bagaimana anak itu memiliki kedisiplinan yang dari internal, motivasinya bukan motivasi dari luar. Oke, selanjutnya. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia, ya. Jadi teori motivasi perilaku manusia ini, motivasi eksternalnya itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Ini adalah perilaku motivasi yang paling mudah, ya, karena dia melakukan sesuatu itu karena merasa tidak nyaman dan menghindari yang namanya hukuman, ya. Dia menghindari yang namanya hukuman sehingga dia nanti pikirannya seperti ini, apa yang akan
terjadi bila saya tidak melakukan? Apa sih yang terjadi kalau saya tidak melakukan? Itu aja motivasinya di situ, merasa tidak nyaman dan juga menghindari suatu hukuman. Kemudian lagi motivasi eksternalnya seperti apa? Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi. Jadi ini lebih tinggi tingkatannya dari yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, kalau ini untuk mendapatkan imbalannya dari orang lain, ini penting. Jadi ketika dia melakukan sesuatu, ada motivasi eksternalnya untuk mendapatkan sesuatu. Tentu dia akan melakukan sesuatu yang berusaha yang baik ya, walaupun tujuannya untuk mendapatkan imbalan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah motivasi internal atau tujuan dari disiplin positif ini apa? Untuk menghargai dirinya sendiri ya, untuk menghargai dirinya sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Jadi apapun yang dilakukannya dia tidak peduli apakah orang ngasih penghargaan kan, apakah ada hukuman, tetapi dia melakukan berdasarkan kesadaran dirinya, dari dalam dirinya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ada penasaran, oh ya kalau aku seperti ini nanti aku seperti ini. Dan itu dari dalam dirinya sendiri, bukan dari luar ya. Jadi kesadaran muncul dari dalam dirinya sendiri ya. Oke. Selanjutnya di sini ada keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kalau kita peraturan, itu kita sering ya ibu ya di dalam kelas. Ya anak-anak, bagaimana sikapnya? Tahu nggak aturannya apa? Itu ya. Nah, yang selama ini seperti itu ya. Nah, ini adalah keyakinan kelas ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2 ya? Kenapa sih kalau kita menggunakan helm di jalan ketika kita menggunakan roda 2 itu kenapa? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak di waktu corona ya? Kemudian lagi mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan ya? Ini tadi adalah kenapa ya? Kenapa kok tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinannya? Karena keyakinan ini ya untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kalau itu peraturan hanya sebatas peraturan, tapi kalau keyakinan itu muncul dari dalam diri, dia yakin ada nilai-nilai nanti kebaikan yang akan didapat kalau dia melakukan itu ya. Kalau peraturan tidak seperti itu ya. Oke, selanjutnya, nah keyakinan kelas adalah nilai-nilai atau prinsip-prinsip universal yang disepakati yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebijakan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut dosen, yaitu keyakinan adalah lebih memiliki motivasi seseorang dari intrinsiknya ya, dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan ya, seperti itu. Jadi keyakinan kelas ini tadi nilai-nilai kebajikan ya, nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal ya, yang disepakati secara bersama universal ya, lepas dari lintas agama, suku maupun negara, bahasa maupun agamanya ya semuanya. Kemudian lagi di sini pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak ya, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ini mengenai pembentukan
jadi yang umum ya, masih universal. Kemudian lagi pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif ya. Jadi pernyataan-pernyataan di dalam keyakinan kelas itu positif ya, karena positif tidak menggunakan kalimat yang negatif ya. Jadi menghindari yang namanya tidak berlarian di kelas seperti itu ya, tidak memukul teman ya, tidak berlarian di kelas berarti bisa dengan jalan ya, atau tidak memukul teman dan tangannya buat menyayangi teman seperti itu. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Membuat keyakinan kelas itu tidak perlu banyak-banyak, sedikit tetapi mudah dipahami sehingga selalu ingat ya. Kalau terlalu banyak poinnya nanti juga akan lupa ya. Kemudian lagi semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan keyakinan kelas lewat curah pendapat ya. Jadi keyakinan kelas ini diawali dengan curah pendapat dulu. Kita dengarkan dulu apa sih yang menjadi maunya ya. Kemudian nanti setelah itu baru kita tentukan apa yang menjadi keyakinan kelas. Kemudian lagi bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu ya. Jadi selalu ditinjau, dilihat lagi, diamati, dikontrol dan dipantau bagaimana pelaksanaannya dari waktu ke waktu. Oke, selanjutnya peraturan dan keyakinan kelas, nilai kebajikan yang dituju. Kalau peraturan itu bunyinya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tetapi di situ ada keyakinan ya. Keyakinannya adalah tanggung jawab, mengembalikan buku itu memang tanggung jawab setelah dipakai ya. Seperti itu. Kalau peraturan itu dilarang mengganggu orang lain peraturannya. Tetapi di dalam keyakinan kelas, nilai kebajikan yang dituju itu adalah menghormati orang lain dan diri sendiri ya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain. Kemudian di situ komitmen pada tujuan, ada komitmen ya keyakinannya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Dilarang melakukan kekerasan ini, nilai kebajikan yang dituju apa? Tentu adalah keselamatan, kemudian menghormati orang lain juga. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Ini ada kaitannya dengan kesehatan. Nilai kebaikan yang akan dituju adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran berarti menghormati orang lain dan kesabaran, itu nilainya. Menggunakan masker itu adalah nilai yang dituju adalah kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu peraturan. Tetapi di dalam keyakinan kelas itu menjadi keselamatan dan keamanan, itu nilai yang dituju, nilai kebajikannya. Kemudian, nah ini ada contoh penerapan membuat keyakinan kelas. Oke, ini yang sudah saya terapkan di kelas A1. Kita akan lihat dulu sebentar.
Ya, jadi ini adalah contoh penerapan saat membuat keyakinan kelas ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di slide itu, di videonya, bahwa yang pertama adalah anak diajak untuk curah pendapatnya. Nah, itu untuk membuat dulu apa sih yang menjadi keyakinannya. Jadi ditanya dulu anak itu maunya apa. Tetapi pembuatan keyakinan kelas ini tentu tidak akan lepas dari peran dari kita sebagai guru, sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi kita yang mengarahkan, karena anak-anak tidak bisa, apalagi anak TK. Anak TK belum bisa menulis apa yang ide-ide apa yang dia dapat itu belum bisa menuliskan ya. Di sini saya mengajak anak untuk berdiskusi, bercurah pendapat ya. Kemudian dari curah pendapat ini nanti anak akan menyepakati apakah setuju atau tidak setuju ya, seperti itu. Kemudian nanti karena kebetulan di kelas kami, di kelas A1 itu anak-anaknya sudah bisa menulis nama. Jadi nanti kesepakatannya itu bisa dituliskan namanya sebagai bentuk komitmen kesepakatannya. Jadi seperti itu. Ini prosesnya. Nah, setelah tadi melakukan curah pendapat idenya dan mereka sudah menentukan apa yang menjadi keyakinan kelas, mereka menuliskan nama mereka pada kertas dan nanti kertas ini akan ditempelkan pada mesin keyakinan kelas yang sudah dibentuk ya. Jadi seperti itu. Ini adalah prosesnya bagaimana anak-anak menuliskan namanya sendiri. Luar biasa sekali. Mereka sangat antusias sekali dalam pembuatan keyakinan kelas ini.
Nah, setelah tadi anak-anak menuliskan, mereka diminta untuk menempelkan pada keyakinan kelas ya, pada papan untuk keyakinan kelas. Jadi mereka maju masing-masing dengan membawa nama mereka masing-masing, kemudian ditempel ya, sehingga dengan demikian dia merasa bahwa mereka memang mengikuti, mereka menyepakati. Ya, jadi setiap saat nanti kalau kita ingatkan, ya kita ingatkan bahwa itu loh keyakinan kelas yang sudah anak ibu sepakati, dan mereka akan ingat, oh iya, bahwa keyakinan kesepakatan kelas yang sudah dibentuk kelas seperti itu. Ya, setelah itu, setelah selesai mereka menempelkan nama masing-masing, barulah nanti kita akan menempelkan keyakinan kelas itu di dinding atau dimanapun tempat di dalam kelas kita yang mudah terlihat anak ya, mudah terlihat, sehingga nanti setiap saat anak bisa melihat ya. Yang telah disepakati oleh kelompok A1 ya, seperti ini. Oke, selanjutnya dihukum. Untuk yang selanjutnya adalah dihukum oleh penghargaan. Kita menganggap bahwa suatu penghargaan itu mungkin ada sesuatu yang baik. Ternyata dihukum oleh penghargaan itu ternyata seperti sama hukumnya. Kenapa? Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang ya. Penghargaan itu menghukum. Karena apa? Pada saat seseorang diberikan penghargaan, anak mengatakan demikian, ataupun ketika anak mengikuti suatu kejuaraan atau apapun, dia mendapatkan penghargaan, dia dipuji, anak-anak dipuji, kasih penghargaan, kemudian dieluk-elukan di depan banyak orang. Sementara ada anak lain yang dia tidak menang, sehingga kemenangan yang didapatkan oleh teman yang tadi mendapatkan penghargaan itu tidak serta-merta membuat yang tidak menang ini menjadi senang. Dia merasa terhukum, ya kecewa ya, karena dia tidak mendapatkan penghargaan tersebut ya. Ya. Kemudian lagi bahwa penghargaan mengurangi ketepatan ya. Penghargaan tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kenapa penghargaan itu ternyata bisa merusak hubungan. Seperti ini, kita bisa membayangkan ketika seseorang anak sama-sama berteman baik, kesana kemari bersama-sama mengikuti suatu kegiatan apa ataupun di dalam kelas, ternyata yang satu itu selalu saja menjadi juara, selalu saja mendapatkan penghargaan, dan anak yang lain tidak, temannya tidak. Jadi ada rasa muncul rasa iri di hati, kecewa, iri ya. Yang itu aja yang menang, yang itu aja yang juara. Aku pasti kalah. Dia seperti itu, ya wajarlah dia pintar, pasti seperti itu akan muncul. Itulah kenapa penghargaan itu merusak hubungan, menimbulkan rasa iri. Kalau kita menganggap bahwa dengan penghargaan itu ada sesuatu yang baik, ternyata dengan penghargaan pun bisa merupakan suatu hukuman bagi mereka yang tidak mendapatkan penghargaan seperti itu. Oke, selanjutnya. Oke, kita lihat nanti apakah ini hukuman atau konsekuensi. Silahkan Bapak Ibu kita jawab bersama-sama.
Tindakan guru ya, tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kalau menurut ibu semuanya, apakah ini hukuman? Apakah konsekuensi? Hukuman. Tuh. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke, kita tampung. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah ini hukuman? Oh, hukuman. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke, betul. Kita lihat nanti ya apakah ini konsekuensi atau hukuman. Kemudian meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi? Ada hukuman, ada konsekuensi. Kita lihat nanti ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Oke, ini adalah 2 pendapat. Baiklah, tidak apa-apa, kita akan lihat ya. Iya, di sini kita bisa melihat. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu merupakan hukuman. Kemudian pernyataan yang 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah adalah merupakan hukumannya. Tindakan guru yang seperti itu merupakan hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu juga merupakan hukuman. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu merupakan konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu merupakan hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu adalah konsekuensi. Jadi Bapak Ibu semuanya, hukuman itu sifatnya tiba-tiba ya. Jadi anak itu kadang melakukan, diberi hukuman yang tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Ya, tiba-tiba dia dikasih hukuman. Ya, karena melanggar peraturan dikasih hukuman seperti itu. Tetapi beda dengan konsekuensi. Konsekuensi ini sudah ada yang namanya tadi kesepakatan ya antara anak dan juga guru. Sudah tahu nih, anak ini sudah sadar, sudah tahu bahwa aku kalau melakukan ini maka nanti yang akan terjadi adalah ini. Beda dengan hukuman tadi ya. Kemudian lagi kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu adalah hukuman. Kemudian kalau konsekuensi itu sesuatu yang memang harus terjadi karena ini sudah kesepakatan, sudah terjadi konsekuensi dan mereka sadar gitu bahwa ini loh, ketika aku akan melakukan ini bahwa nanti konsekuensiku seperti ini ya. Tapi kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, yang harus terjadi. Kemudian hukuman ini di sini bedanya, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, itu hukuman. Ada rasa dendam di dalam hati dan itu kita tidak tahu mungkin, tapi nanti dia akan selalu ingat bahwa dia dihukum. Beda dengan konsekuensi. Konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, sebentar aja. Setelah itu dia akan merasa, oh iya betul, ini adalah sudah konsekuensi dia sendiri. Kemudian anak membenci kedisiplinan, itu kalau hukuman, karena dia dihukum kalau tidak disiplin. Kemudian kalau konsekuensi itu adalah stimulus dan tanggapannya. Di situ ada stimulus, ada anak menghargai disiplin, maksudnya maaf seperti itu. Kemudian kalau untuk hukuman itu sifatnya adalah mungkin maksa ya, paksaan. Sementara kalau konsekuensi itu stimulus, tanggapan. Kemudian
hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sementara konsekuensi adalah mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ya, jadi dengan konsekuensi ini anak mudah untuk menyesuaikan diri, dorong anak ya untuk mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman, konsep diri yang buruk itu hukuman, sementara konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, itu kalau dari hukuman. Sementara dari konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi dia belajar di situ untuk mematuhi peraturan, bukan belajar menyembunyikan kesalahan. Ya, ketika dia melakukan kesalahan, dia tidak ingin diketahui kenapa, karena ada hukuman. Tetapi kalau konsekuensi, dia belajar untuk mematuhi peraturan karena dia tahu konsekuensinya apa. Kemudian kalau hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, pasti itu kalau hukumannya. Anak yang dihukum akan merasa seperti itu. Tetapi kalau konsekuensi, itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, time out. Tidak apa-apa konsekuensinya. Misalnya apa kalau kita dalam kelas? Ada yang sudah menerapkan konsekuensi. Misalnya apa? Di dalam kelas itu, misal hanya sementara, mungkin bagi anak yang apa ya, kalau di dalam kelas kita itu saat belajar mungkin ya, saat belajar kemudian dia lari-lari, mungkin dalam sementara kita tidak ikutkan dulu ya, kita dudukkan dulu, yang lain masih main ya. Konsekuensinya ya, dia kalau yang lain lagi rame berkegiatan, dia yang mengganggu teman, mungkin kita akan tarik dulu sebentar, biarkan dia punya bermain baru, nanti setelah itu kita ajak kembali ya. Ini ada sementara aja. Oke, selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya Bapak Ibu. Yang pertama ada survival, kemudian cinta kasih, kemudian penguasaan, kebebasan, dan juga kesenangan ya. Apa aja ini? Kita lihat di sini dulu ya. Contohnya seperti ini. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya. Agus, beberapa anak, iya namanya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa ya. Kemudian apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus untuk melakukan itu? Satu. Ya, bagaimana? Kita akan melihat nanti apa yang menjadi satu. Lebih dekat apa gimana ya? Ngomongnya mana? Oke, tanamkan. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Bu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus untuk melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus ya. Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, kebutuhannya apa? Bertahan hidup ya, bertahan hidup ya. Tuh ya, kemudian lagi survivalnya ya, survive ya, untuk bertahan hidup. Kemudian lagi, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah
dan menuruti keinginannya. Kebutuhannya adalah penguasaan, ya, pengakuan atas kemampuannya, ya, powernya. Kemudian apabila jawaban Agus karena tidak merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan. Karena si Agus membutuhkan yang namanya pilihan. Dia ingin kebebasan, ingin yang lain. Apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan tidak menikmati ekspresi wajah temannya yang besar karena diambil makanannya, kebutuhannya adalah kesenangan. Karena dia sangat menikmati, senang sekali ketika temannya itu tadi ya hampir nangis ya, ada ya di antara anak-anak kita, usil seperti itu. Oke. Selanjutnya ya, ini adalah posisi kontrol ya. Posisi kontrol di sini kita ada beberapa posisi kontrol, bisa kita lihat. Bagaimana posisi kontrol itu? Yang identitas gagal, kontrol dari luar, menghindari hukuman tadi seperti apa? Ini coba kita lihat. Di sini kalau kita melihat ada berapa posisi kontrol di sini? Boleh Bapak Ibu kita lihat ada berapa posisi kontrol? Ada? Ya, sini ada sebagai penghukum, ya. Kemudian ada pembuat merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, kemudian pemantau dan sebagai manajer. Apa itu sebagai penghukum? Ya, penghukum itu kata-katanya seperti ini, ya. Guru berbuat seperti ini, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, kemudian menyindir, ya. Itu adalah sebagai penghukum. Kemudian lagi pembuat merasa bersalah. Ini berceramah dan mengatakan seharusnya seperti ini loh, ibu sangat kecewa. Seperti itu biasanya kalimatnya. Kemudian lagi sebagai teman ini membutuhkan alasan-alasan untuk muridnya, ya. Kalau sebagai pemantau di sini menghitung dan mengukur, itu sebagai pemantau. Kemudian kalau menjadi manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, itu yang guru lakukan. Kemudian lagi kalau menghukum, guru akan berkata seperti apa? Kalau kamu tidak melakukan, awas ya, seperti itu. Itu sebagai penghukum. Ketika guru mengatakan bahwa kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ya. Itu sebagai penghukum. Dan kalau sebagai pembuat merasa bersalah, di sini nanti guru berkata, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu jadi stres seperti itu. Mungkin kita juga sering ya seperti itu. Kemudian lagi sebagai teman. Kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Itu kalau kita sebagai memposisikan sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, mengingatkan apa peraturannya. Itu yang dikatakan. Udah tahu kan apa peraturannya? Seperti itu. Kemudian lagi kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Itu posisi kontrol sebagai manajer. Hasil ya. Dari hasil memberontak kalau sebagai penghukum itu adalah memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong ya. Kemudian lagi kalau membuat merasa bersalah itu menyembunyikan, menyangkal dan juga berbohong ya, merasa membuat bersalah. Kemudian kalau sebagai teman, hasilnya apa? Hasilnya ketergantungan ya. Hasilnya menjadi ketergantungan ya. Kemudian yang selanjutnya, murid kalau menjadi pemantau, murid meletakkan guru peraturan hasil menyesuaikan diri bila diawasi. Itu kalau posisi pemantau. Jadi dia akan menyesuaikan diri ketika diawasi. Kalau tidak diawasi, tidak ya. Kemudian
Kalau manajer itu menguatkan pribadi, ya. Di sini adalah 5 posisi kontrol. Yang selanjutnya kita baca sama-sama. Nah, sudah Bapak Ibu ya, kita baca tadi sudah kita lihat ya. Kalau untuk murid berkata ketika kita penghukum, murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Tuh ya, ketika kita posisi sebagai penghukum, anak cenderung mengatakan bahwa biasa saja, nanti juga marah-marah lagi. Dianggapnya sebagai suatu kebiasaan dan dia sudah terbiasa seperti itu. Kemudian lagi kalau pembuat merasa bersalah, murid berkata maafkan saya, itu sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian lagi sebagai teman, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu ya. Kemudian lagi pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Itu kalau posisi sebagai pemantau, anak berkata demikian. Tapi kalau sebagai manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ya. Dampaknya pada murid, posisi kontrol sebagai penghukum itu mengulangi kesalahan. Itu kalau dampak pada murid. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah itu merasa rendah diri, dan sebagai teman itu lemah, tidak mandiri dan tergantung. Kemudian sebagai pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kemudian sebagai manajer itu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Dari kelima posisi kontrol ini, sebaiknya sebagai guru kita sebagai apa, Bapak Ibu? Sebagai apa dari kelima itu? Sebaiknya sebagai manajer ya. Ya, yang sangat tepat di sini, yang sangat baik tentunya identitas berhasil sukses itu kontrol diri. Itu pada posisi kita kontrol sebagai manajer ya, seperti itu. Oke, kita akan lihat Bapak Ibu bagaimana ini adalah contoh dari posisi kontrol ya. 5 posisi kontrol itu seperti apa Ibu bisa lihat, dan nanti kita akan lihat seperti apa sih saya selama ini. Oke, apakah kita sebagai penghukum, apakah sebagai pembuat merasa bersalah, apakah sebagai pemantau, apakah sebagai teman, dan apakah sebagai manajer. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosling dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naden yang terlambat hadir 2 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, ini Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Kamu deh
bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, yang ini adalah posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Contohnya seperti ini adanya. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Aduh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu jelas dari terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah, yang selanjutnya ini adalah posisi sebagai teman. Ya, ini ilustrasinya seperti ini adanya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap gak kencang, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga berlalu waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Oke, yang berikutnya ini adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Ya, ilustrasinya seperti ini. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah jam dulu, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu?
tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi sebagai manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang harus kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Adia. Kira-kira akan mulai start alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi kita? Ya, demikian tadi kita sudah menyaksikan bagaimana posisi kontrol ya tadi diilustrasikan seperti itu, dan kira-kira selama ini kita seperti apa ya, yang seharusnya seperti apa ya, apakah kita sebagai penghukum, apakah kita sebagai pembuat merasa bersalah, apakah kita sebagai teman, apakah posisi kontrol kita selama ini sebagai pemantau, dan apakah posisi kita sudah menjadi manajer. Dan yang diharapkan di sini kita sebagai seorang guru untuk mendukung bagaimana nanti budaya positif kita di sekolah adalah tentunya dengan memposisikan kita dalam melakukan sesuatu disiplin positif ini dengan menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Itu yang diharapkan. Kemudian di sini ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat ya. Artinya di sini memperbaiki kesalahan bukan berarti kita membenarkan kesalahannya,
Tetapi bagaimana ketika anak itu melakukan kesalahan, kita tidak menjudge-nya ya. Kita menanyakan dulu kenapa dia melakukan itu, sehingga nanti dia tidak merasa bahwa dia nanti dikucilkan atau bagaimana karena dia sudah melakukan kesalahan. Kita harus tahu dulu apa sih yang menjadi alasannya seperti itu. Oke. Ya. Ciri-ciri restitusi ada 9. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu yang pertama, memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran bukan paksaan, ya, restitusi seperti itu. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi ditanyakan dulu ketika kita menggunakan restitusi. Kemudian cara yang paling baik untuk memperbaiki diri, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Jadi dengan melakukan restitusi kita mencari solusi, bukan cenderung kita menyalahkannya. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ketika anak murid melakukan kesalahan, itu dia akan dikembalikan lagi kepada teman-teman mereka. Dia tidak dikucilkannya. Artinya dia akan kembali dengan karakter yang lebih kuat nanti seperti itu. Nah, seperti ini segitiga restitusi. Jadi pada segitiga restitusi itu ada 3 tahapan di situ. Ya, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, bahasanya seperti ini. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan ini tadi sudah dilakukan pada posisi kontrol sebagai manajer. Jadi tidak serta-merta menghakimi dia dulu, tidak. Tetapi dia dibesarkan hatinya. Bukan berarti kita membenarkan kesalahannya ya, seperti itu. Tapi kita menyampaikan bahwa bukan dia satu-satunya yang melakukan kesalahan. Kemudian nanti yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Oke, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita tahu dulu apa sih yang menjadi alasannya ya. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian setelah itu barulah kita menanyakan keyakinan kelasnya seperti apa. Kalau kita di sekolah, keyakinan kelas kita apa, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Itu adalah segitiga restitusi yang bisa kita terapkan. Posisi kita sebagai manajer tentunya ya. Oke, selanjutnya ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan beberapa waktu yang lalu. Oke, sebentar. Oke, kasusnya ini pada anak murid saya yang kemarin itu, dia tidak mau masuk kelas. Masuk kelasnya mau, tapi sama mamanya. Kemudian bukan seperti itu, bukan masuk kelas dengan mamanya dia diantar mamanya itu sampai ke dalam sampai ke sini, sampai ke depan pintu kelas. Sementara kalau kita tahu, kalau di depan kita kan orang tua mengantar cukup sampai di gerbang, tetapi ini mamanya sampai ke dalam. Ya, seperti itu. Ini kasusnya seperti itu. Padahal ini sudah berjalan hampir 1 semester kemarin ya, hampir 1 semester, tetapi dia masih seperti itu ya. Dia masih nangis, mamanya masih mengantar, sementara yang lain sudah tidak. Nah, kita akan melakukan segitiga restitusi terhadap anak tersebut ya. Di situ proses dari segitiga restitusinya, bahwa menanyakan dulu kenapa kok dia sampai datang ke sekolah itu dia bersama mamanya sampai ke depan kelas. Kemudian dia menyampaikan alasannya. Ya. Setelah itu baru kita ingatkan dia kepada kesepakatan kelas, keyakinan kelas.
yang namanya anak-anak karena tidak dimasuk akal, katanya mengenai pocong. Nah, ini kasus yang kedua. Kalau yang pertama tadi kasusnya anaknya masih sama, tadi juga. Yang kedua ini saat temannya sedang ingin memulai berdoa, duduk di kantor masing-masing, dianya di pintu saja. Kemudian kita lakukan segitiga restitusi. Itu bagaimana kita melakukan segitiga restitusi kepada anak ya. Jadi anak kita stabilkan dulu ya identitasnya yang salah tadi. Nah, itu adalah contoh dari penerapan segitiga restitusi yang sudah dilakukan, dan alhamdulillah anaknya juga untuk besok-besok. Nanti. Iya, itu dari restitusi yang sudah saya lakukan di kelas ya. Demikian tadi berbagi pemahaman konsep dan penerapan budaya positif di sekolah. Nah, demikian tadi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, mulai dari awal sampai akhir. Terima kasih sekali, dan mohon maaf apabila ada kesalahan, kehilapan dan kekurangan dari saya. Kita di sini sama-sama belajar, ya saya juga belajar, sehingga kalau ada kesalahan yang saya sampaikan mohon dimaklumi. Kita sama-sama untuk belajar dan membuat bagaimana budaya positif ini tentunya bisa kita terapkan di sekolah kita tercinta ini dengan diberi zaman Kota Banjarbaru. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Kepada Bu Puji. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Puji tadi kita dapat laksanakan masing-masing di kelas, dan kedepannya sekolah kita memiliki budaya positif yang lebih baik. Amin ya robbal alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.